Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bi ta'alimil Qur'an was sunnah fi umuri dunya wad din. Jemaah hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian. Sehingga di bulan suci Ramadan ini kita dapat bertemu kembali dalam nuansa yang penuh dengan kebahagiaan spiritualitas yang kita rasakan pada hari ini. Jemaah sekalian, di dalam bulan suci Ramadan ini saya diberikan amanah untuk memberikan renungan, memberikan amanah untuk menyampaikan renungan singkat bagaimana kita memahami makna puasa di bulan Ramadan ini, dan kita kembali ke ahsan takwin setelah melalui suatu proses panjang dalam kegelapan asfal safilin. Jemaah sekalian, di dalam dunia Islam telah meningkatnya wabah pandemik COVID-19 ini. Umat Islam di seluruh dunia telah mengalami perubahan posisi ibadah yang harus menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan. Merenggangkan salat berjamaah dengan menjaga jarak. Bahkan tahun lalu kita melaksanakan Idul Fitri atau Idul Adha di rumah kita masing-masing. Satu hal yang tidak pernah kita bayangkan bahwa suatu saat kita akan mengalami perubahan semacam ini. Banyak orang yang gelisah, terutama saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh dunia. Namun, menurut para ahli epidemiologi, saat ini Indonesia masih berada dalam gelombang ketiga infeksi COVID-19 yang dimotori oleh varian Omicron. Meskipun demikian, ahli juga menyebut suasana Ramadan bahkan Idul Fitri tahun ini dapat kita lalui dengan cukup aman dan relatif lebih kondusif. Pernyataan itu disampaikan epidemiolog dari Griffith University, Australia. Jemaah sekalian yang saya hormati, mentranscendensikan pengalaman spiritual kita di bulan suci Ramadan ini sebagai wujud dari pendidikan Ramadan tahun ini. Maka seyogianya bahwa pendidikan Ramadan ini dapat mengeluarkan kita dari jebakan kegelapan asfala safilin dan kembali ke alam ahsan takwin. Karena puasa telah mendidik kita untuk menepis perilaku hedonisme yang merupakan ajaran bahwa kesenangan dan kenikmatan merupakan tujuan hidup manusia. Betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin juga terjebak di dalam perilaku hedonisme ini yang menyebabkan tergelincir pada kegelapan asfala safilin. Ruh kita berada dalam kungkungan asfala safilin ini, sehingga melihat dunia ini semakin sempit dan semakin gelap. Di samping itu, juga perilaku materialisme yang merupakan ajaran dan keyakinan yang menekankan pentingnya kepemilikan harta sebanyak-banyak mungkin dengan cara apa saja, walaupun dengan cara yang dapat merugikan secara maksimal orang lain.
Nah, itulah perilaku materialisme yang tidak mengenal halal haramnya sebuah usaha untuk mencapai kebahagiaan materialisme ini. Ini pula lah yang menyebabkan tergelincirnya kita dalam alam kegelapan, alam asfal safil ini. Di samping itu juga perilaku dehumanisasi yang membawa seseorang menjadi sombong dan merasa menjadi wakil Tuhan yang dikontrol oleh syahwat hawa nafsunya yang tak terkendali. Mereka membabat hutan sedemikian rupa. Mereka tidak mengenal siapa sungguhnya yang dapat mengontrol mereka, sehingga seenaknya saja melakukan dehumanisasi. Orang-orang semacam inilah yang selalu dikontrol oleh syahwat yang terkendali yang ada di dalam jiwanya itu. Maka ia pun tergelincir dalam kegelapan asfala safil. Maka sejatinya proses ibadah puasa pada esensinya adalah ibarat bagai bayi suci, tiflul ma'ani, segera lahir kembali secara ruhaniah ketika kita selesai melakukan ibadah Ramadan ini. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini kita menegakkan qiyamul lail yang merupakan amalan khusus yang dianjurkan untuk diamalkan secara rutin selama bulan suci Ramadan. Bahkan kita diperintahkan juga, disunnahkan untuk dilakukan juga di luar bulan suci Ramadan. Jadi di luar bulan suci Ramadan ini tetap kita melakukan qiyamul lail. Kita melakukan amalan amaliyah Ramadan itu seperti salat tarawih, witir, tahajud, lalu membaca Al-Quran, zikir, istighfar, dan ibadah-ibadah lainnya. Dengan demikian, pada hakikatnya, ibadah puasa adalah mengheningkan batin dengan cara menahan keinginan lahiriah, termasuk yang halal pun kita membatasi itu. Dan menahan keinginan batiniah, terutama yang buruk. Maka dengan demikian, puasa dalam makna ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang sedikit saja. Sedikit orang yang bisa melakukan hal semacam itu. Itulah sebabnya Imam Ghazali mengatakan, puasa orang semacam ini adalah puasanya orang khusus dari yang khusus. Maka Allah sendirilah yang akan mengekspresikan atau mengewantahkan dirinya melalui orang-orang yang berpuasa secara khusus ini. Di kalangan para sufi tersebar luas hadis-hadis qudsi yang masyhur yang berbunyi, kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an a'rafa fa halaqtul halqa fa bi arahudi. Aku adalah perbendahara yang tersembunyi, maka aku menjadikan makhluk agar mereka mengenal. Dengan demikian, orang-orang yang mengenal Allah, itulah orang-orang yang dapat memperbaiki dirinya dan mempersiapkan dirinya menjadi orang-orang yang berada pada ahsani taqwim. Jemaah sekalian, hadirin para pendengar yang saya hormati, Aidul Fitri yang sebentar lagi akan kita sambut dengan penuh nilai-nilai spiritualnya, yang berarti kembali menemukan fitrah kejadian manusia yang suci yang disebut dalam Al-Quran sebagai qalbun salim, adalah hati yang memiliki kualitas spiritual tinggi sehingga sangat dekat terhadap asma-asma Allah. Orang yang memiliki qalbun salim ini tidak hanya mendengar suara merdu dari seorang qari atau qari'ah,
tetapi dia tidak mampu menangkap nilai kualitas spiritual yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan itu. Namun, kalbun salim inilah yang memiliki spiritualitas tinggi, yang sangat peka terhadap asma-asma Allah. Maka dengan demikian, maka sejatinya, seyogianya orang yang berpuasa ini nantinya akan menemukan kembali hati yang suci, meraih hati yang suci pada akhir puasanya nanti. Maka dengan demikian, manusia berada pada tingkat asfala safilin, menemukan jati dirinya pada tingkat ahsan taqwim. Kualitas spiritualitas itulah yang terkandung dalam ruh setiap manusia yang dapat menggerakkan kesadarannya untuk senantiasa berbuat baik sesama manusia, tetangganya, keluarganya, sampai kepada masyarakat dan bangsanya. Karena dia mempunyai tingkat kualitas spiritual yang sangat tinggi yang ditemukan di dalam kalbun salim ini sebagai tingkat ahsan taqwim. Maka oleh karena itu, di akhirat nanti Allah akan menerima orang-orang yang mempunyai hati yang suci, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Syuara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna lagi. Yang mungkin saja kita di dunia ini, itulah yang kita bangga-banggakan, sehingga kita bisa tergelincir di dalam kegelapan asfala safil. Maka oleh karena itu, orang-orang yang dapat menghadap kepada Allah dengan baik ialah orang-orang yang menghadap Allah dengan kalbun salim, hati yang sangat suci. Menutup renungan ini, saya ingin mengutip ungkapan bijak seorang sufi besar yang sudah kita kenal sebagai seorang sufi Jalaluddin Rumi, yang menyentuh hati bahwa kemarin saya merasa pintar, jadi saya ingin mengubah dunia ini. Jalaluddin Rumi ketika merenungkan bagaimana spiritualitas itu, maka Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa kendati pun dulu saya ingin merubah dunia ini dengan perspektif saya akan merubah dunia ini menjadi yang dapat dimanfaatkan, yang dapat membahagiakan masyarakat, yang dapat membahagiakan banyak orang. Terlalu besar untuk difikirkan hal yang semacam itu. Maka Jalaluddin Rumi dengan bijak mengatakan, pada hari ini saya bijak melihat realitas spiritualitas saya, maka saya mengubah diri saya sendiri. Jemaah sekalian, Jalaluddin Rumi luar biasa. Yang awalnya ingin merubah dunia ini, lalu akhirnya dia berkesimpulan bahwa saya harus merubah diri saya sendiri setelah melihat realitas spiritualitas itu. Jemaah sekalian yang saya hormati, mengakhiri dari renungan Ramadan kita pada hari ini, maka marilah kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang meraih kalbun salim. Semoga kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.